Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikasih nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan tahun ini 15 hari ya. Oleh karena itu adalah patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kasih sayang berupa kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Selawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para keluarga ya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini untuk membawakan materi amal yang tiada akhir setelah kita wafat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu ila min thalathin." Maka putuslah amal anak Adam bila mana meninggal, kecuali awaladun salihun yadulahu au ilmun yuntafa'u bihi dan as-sadaqatun jariyatun. Dalam episode perjalanan kehidupan manusia, sebagaimana Allah menciptakan itu diawali dengan alam roh, itu ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu kemudian pindah ke alam butun, yaitu alam rahim ibundanya ya, selama 9 bulan. Dan setelah itu baru dia lahir ke alam dunia ini. Kemudian dia berproses ya sebagaimana sunatullah, mulai anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, ya akhirnya meninggal. Nah, di alam dunia inilah ya kewajiban manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlakulah ya hukum-hukum Allah ya ketika dia hidup di alam dunia ini, sehingga dia nanti ketika dia meninggal ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan selama hidup di alam dunia ini. Nah, ketika dia meninggal ada suatu amalan yang tidak putus setelah walaupun dia sudah meninggal. Apa itu yang tadi saya sebutkan, bahwa amal yang tidak putus itu pertama adalah sedekah jariyah. Nah, oleh karena itu maka kami menghimbau kepada masyarakat atau kepada umat muslimin untuk menyisihkan ya sebagian amal yang dititipkan oleh Allah untuk yang kaitannya dengan amal-amal jariyah atau sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah inilah yang terus mengalir ya untuk kita ya yang sudah meninggal dalam bentuk pahalanya. Sedekah jariyah dalam bentuk apa? Nah, sedekah jariyah yang terus mengalir itu adalah biasanya dipergunakan untuk kepentingan umat yang panjang ya. Seperti contoh adalah untuk membangun madrasah, untuk membangun masjid, untuk membangun jalan, jembatan dan sebagainya, sehingga masa penggunaan daripada sodakohnya atau amal jariyahnya itu yang dipergunakan oleh kemanfaatannya dipergunakan oleh masyarakat itu relatif lama. Selain daripada itu juga amalan yang tidak putus setelah kita meninggal yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah bukan berarti ilmu yang kita amalkan, kita ajarkan itu yang banyak-banyak yang yang mendalam dan sebagainya. Walaupun ya ilmu yang kita ajarkan itu sedikit, tetapi kalau ilmu itu dipergunakan terus sehingga dia akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, maka ilmu inilah yang akan terus mengalir pahalanya bagi kita. Karena akan selalu menerangi dunia ini dengan ilmunya yang diajarkan kepada orang dan terus ya tidak putus-putus ya.
Selain daripada itu juga ada lagi amalan yang tidak putus selain tadi adalah awaladun solehun yadulahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Memang ya mendidik ya, membentuk walad soleh atau anak yang soleh ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan bila mana perlu ya, mulai dari memilih ya calon ibu yang akan melahirkan anak kita itu juga sudah mulai dipersiapkan. Artinya supaya melahirkan anak yang soleh itu, yaitu dengan cara selain memilih bibit yang bagus, artinya yang kelihatannya agamanya bagus, kemudian ketika dia juga dikandung di dalam rahim ibunya juga selalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Quran, selalu diperdengarkan dengan nasihat-nasihat yang baik ya, sehingga ketika dia lahir dia sudah tidak asing lagi dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia juga ketika dia menjadi anak, ketika belajar dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik yang kaitannya dengan agama. Lah, untuk membentuk anak yang soleh ini juga harus diberikan contoh kepada orang tuanya. Orang di mana anak bisa menjadi anak yang soleh kalau orang tuanya sendiri tidak soleh, sholatnya juga tidak misalnya gitu. Nah, oleh karena itu maka perlu diadakan diberikan contoh ya oleh kedua orang tuanya, sehingga anak itu tersimpan di dalam memorinya dengan perbuatan-perbuatan baik yang dicontohkan oleh orang tuanya, sehingga ketika dia menjadi dewasa dia akan selalu ingat kepada orang tuanya dan juga berusaha untuk selalu mendoakan kepada orang tuanya. Saya kira itulah ya yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.